kemarin apply-nya ke PDAM. Itu sebetulnya bukan ke PDAM aja, kemarin sempat daftarnya ke BPOM, habis itu ke Petrokimia juga. Memang tertarik ke perusahaan karena memang setelah lulus tuh lebih pengen ini aja sih, emang langsung pengen kerja gitu loh, nggak pengen, belum ada kepikiran buat ngelanjutin studi lagi ke S3 gitu. Jadi makanya kemarin waktu KP milihnya ke perusahaan supaya banyak kenal juga gimana atmosfer dari perusahaannya sendiri gitu. Nah, terus buat topik TA sendiri sebenarnya agak jauh sih kalau dari yang KP, soalnya topik TA aku itu seputar ini eksplorasi yeast dari pendegradasi minyak mentah. Nah itu, jadi eksplorasi kemampuannya dalam bentuk biosurfaktan. Biosurfaktan itu kalau di kehidupan sehari-hari kayak sabun lah ya. Biasanya gitu tuh. Nah itu gunanya buat ya singkatnya itu buat mengemulsi minyak mentah. Saya kira sambil dari pengalaman sama risetnya gimana kan pasti ada lah yang lainnya tuh sangat struggle ya, karena dosen pembimbingnya memang ya sangat seru gitu ya beliau itu, karena sangat menantang sekali gitu. Halo Sobat Lab, kembali lagi di podcast Lab in Tudo. Hari ini host yang akan membawakan podcastnya adalah aku. Perkenalkan, nama aku Devina. Dan gak perlu lama-lama lagi, untuk tamu hari ini adalah tamu yang sangat cantik dan menawan. Dia juga keren banget. Kita sambut Anissa. Halo guys, perkenalkan nama saya Anissa Zakia, dipanggilnya Anissa, mahasiswa S2 dari Biologi ITS. Ya, jadi sebelumnya mungkin Mbak Anissa mungkin boleh diceritain dulu sekarang kesibukannya apa, dan sekarang mahasiswa di jenjang apa? Oke, kesibukannya sekarang karena sudah selesai sidang S2, jadi sekarang transisi aja sih, menunggu wisuda. Jadi kesibukannya sekarang ya sibuk nggak ngapa-ngapain, nggak deh, bercanda. Ini sibuknya ngurusin kerjaan orang tua, kebetulan ada usaha juga di rumah gitu. Jadi terus juga kemarin sekarang kan awal tahun tuh biasanya kita sibuk harus segera laporan SPT tahunan. Nah itu guys, jangan lupa teman-teman untuk lapor pajak. Terus, oke, next untuk apa lagi tadi? Kesibukannya yaitu tadi bantu orang tua di rumah ya, ngerjain pajaknya perusahaan. Terus habis itu Ada juga ya. ya. Mungkin kalau boleh ditarik ke belakang sedikit, ada pengalaman nggak waktu lagi kerja praktek? Dimana kerja praktek itu kan pengalaman kita turun langsung di bidang yang biologi. Mungkin boleh ceritain dulu nggak? Waktu S1 yang dulu kerja prakteknya kayak gimana? Untuk kerja praktiknya sendiri, kalau aku tuh kemarin apply-nya ke PDAM. Itu sebetulnya bukan ke PDAM aja, kemarin sempat daftarnya ke BPOM, habis itu ke Petrokimia juga. Memang tertarik ke perusahaan karena memang setelah lulus tuh lebih pengen ini aja sih, emang langsung pengen kerja gitu loh, nggak pengen, belum ada kepikiran buat ngelanjutin studi lagi ke S3 gitu. Jadi makanya kemarin waktu KP milihnya ke perusahaan supaya banyak kenal juga gimana atmosfer dari perusahaannya sendiri gitu. Nah terus di PDAM sendiri kemarin risetnya itu karena namanya PDAM ya, perusahaan air daerah, perusahaan air minum daerah. Sorry guys. Nah terus habis itu yaitu jadi perusahaannya itu fokusannya ke penelitian kualitas air. Jadi kualitas air internal yang mereka produksi sendiri maupun penelitian terkait dengan air eksternal. Jadi ada menerima sampel dari luar, biasanya itu air limbah, air limbah dari perusahaan kayak gitu. Limbah-limbah B3. Jadi pengalaman dari KP itu
cukup apa ya, bermanfaat ya, berarti ketika akan langsung terjun nanti di penelitian. Iya. Contohnya kayak TA atau tesisnya, mungkin boleh diceritain juga nggak topik TA-nya itu kayak gimana, terus kira-kira itu ada struggle apa buat kayak Oke. Buat topik TA-nya sendiri sebenarnya agak jauh sih kalau dari yang KP. Soalnya topik TA aku itu seputar ini eksplorasi yeast dari degradasi minyak mentah. Nah itu, jadi eksplorasi kemampuannya dalam bentuk biosurfaktan. Biosurfaktan itu kalau di kehidupan sehari-hari kayak sabun lah ya, deterjen gitu tuh. Nah itu gunanya buat ya singkatnya itu buat mengemulsi minyak mentah. Ya. mungkin kalau ada diceritain sedikit kira-kira struggle dari pengalaman selama riset kayak gimana, kan pasti ada lah yang naik turunnya tuh. Sangat struggle ya, karena dosen pembimbingnya memang ya sangat seru gitu ya beliau itu, karena sangat menantang sekali gitu kan. Ya gitu, jadi kayak beliau itu alhamdulillahnya ya saya tuh join dengan beliau gitu, jadi saya mulai dari TA itu sudah terbiasa dengan di bawah tekanan gitu, jadi Keren. ya gitu deh ya. Jadi udah tahan banting ya gitu. Jadi ya beliau itu memang targetnya sangat tinggi gitu. Jadi ya kalau misalkan hasilnya belum memuaskan beliau ya beliau evaluasi lagi, dievaluasi bareng gitu, dari apa namanya, dari metodenya kira-kira ada yang salah atau ada yang mungkin dari sama kerja di lab itu ada yang kurang, nah itu dievaluasi sama beliau lagi, terus ya udah gitu pokoknya diulang-ulang gitu deh. Terus sih struggle-nya. Terus juga selama penulisan itu juga cukup struggle banget karena memang aku kurang tertarik ya sejujurnya kalau di dunia penulisan itu. Jadi kayak dan banyak dibantu banget sama beliau, dosen pembimbing TA saya. Itu juga kayak gitu. Jadi beliaunya juga perfeksionis banget di dalam hal tata bahasa, SPOK-nya itu dulu saya paling ditekanin, ayo belajar SPOK-nya lagi. Wah, jadi tulisannya harus lebih Terus kan tadi kamu bilang kalau misalkan baru selesai tesisnya juga ya, itu dari TA ke tesis tuh apakah memang satu topik kah atau beda? Mungkin boleh diceritain. Kalau dari TA ke tesis sih, kalau tesisnya lebih ke enzim maksudnya. Ini gimana tuh? Boleh ceritain? Oke, dikit aja ya. Mumpung masih fresh gitu. Siap. Waduh, jadi untuk tesisnya sendiri tentang ini enzim dari kapang. Kalau kapang tuh ini ya gampangnya tuh kalau di kehidupan sehari itu ya jamur lah. Jadi enzim dari jamur, eksplorasi enzim dari jamur yang aplikasinya itu ke pembuatan etanol. Berarti energi terbarukan gitu ya. Keren banget. Kan tadi udah selesai tesisnya. Terus kira-kira sekarang apa ada rencana ke mana gitu nggak untuk setelah lulus nanti? Kalau rencana pasca kampusnya sih ini sih maunya ya cari kerja dulu, mau kerja ke industri. Pengennya sih ke lab-lab gitu. Maksudnya kayak belum ada kepikiran sih buat lanjut S3, tapi belum tahu lagi ya ntar ke depannya kayak gimana. Ya semoga aja sih lancar, ntar dapet melamar kerjaannya. Amin. Rezeki gak ada yang tahu. Semoga tujuannya tercapai juga. Dan sepertinya sampai situ dulu. Oh ya, mungkin sebelum kita akhiri, kira-kira ada pesan atau pesan buat adik-adik yang lagi mengerjakan tugas akhir atau penelitiannya gitu. Oke. Itu sampai dulu. Oke, jadi buat teman-teman adik-adik yang sekarang lagi struggle di tugas akhir ataupun di tesis, semangat
gitu kan. Meskipun ya semangatnya itu pasti naik turun dan lebih sering turunnya, apalagi kalau udah tahu hasilnya. Terus apalagi setelah bimbingan tuh kadang-kadang kan ada aja ya target dari dosen tuh yang kadang-kadang di luar prediksi kita gitu, di luar kendali kita. Nah itu teman-teman yang semangat, terus cari teman yang bisa ningkatin semangat kalian. Terus cari juga stress release kalian tuh ngapain. Kok dulu aku TA jujur ya, dulu waktu TA tuh aku sering banget konser, bahkan sebulan tuh bisa 4 kali ya. Ini beneran, soalnya emang bener-bener stres itu gitu. Jadi kayak ya butuh stress release, salah satunya gitu nonton konser kayak, atau ya minimal healing naik motor ke Porong gitu boleh. Oh my god. Asik banget ya, asik banget. Ya itu. Oke, mungkin untuk podcast hari ini itu sampai sini dulu. Makasih udah mau bincang-bincang bareng kita. Jangan lupa subscribe dan juga pantengin terus Instagram kita. Nanti ada di sini ya. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.